الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man mata fi sabilillah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk beritikaf di malam ganjil yang terakhir di tahun ini, bulan Ramadan, malam ke-29. Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki berupa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu ketika nanti waktunya sudah tiba kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Pada malam ini kita akan meluangkan sedikit waktu, tidak sampai jam 23 insyaallah, supaya kita masih punya waktu untuk urusan yang lain, untuk sedikit melakukan evaluasi sekaligus juga melakukan introspeksi, juga mengambil kesempatan untuk belajar dari perjuangan kaum muslimin di seluruh dunia, wabil khusus di Palestina. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak hanya dikaitkan dengan bulan puasa, bulan tahajud atau qiyamul lail, tidak juga hanya terkait dengan bulan zakat, tetapi juga ada perintah untuk berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sehingga bulan Ramadan itu juga bulan di mana kaum muslimin diberi Allah kesempatan untuk berjuang fisabilillah. Yang saya langsung ingat itu ada beberapa peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan yang bersejarah dan menunjukkan bahwa kaum muslimin itu di tengah bulan puasa itu tetap saja memiliki kewaspadaan. Yang pertama itu kita kenal sebagai Ghazwah Badar, perang Badar, tahun kedua Hijriah. Kemudian pembebasan kota Mekah, Fatu Mekah, juga di bulan Ramadan. Kemudian ketika Palestina, wabil khusus Al-Quds itu berada di kekuasaan, di tangan, kalau Madinah jatuh mungkin Mekah juga jatuh, wallahu a'lam. Itu juga dihentikan oleh Saifuddin Qutus, Sultan Saifuddin Qutus dari Mamalik. Di Ain Jalut juga di bulan Ramadan. Tapi tadi saya melakukan riset kecil-kecilan itu. Ternyata dari yang saya tahu masih ada 15 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Suatu saat bisa kita bahas satu persatu ini. Ya. Ada 15 ternyata, banyak sekali. Termasuk diantaranya kaum muslimin menyeberang ke Andalusia. Kaum muslimin menyatukan kembali daulah setelah pecah di akhir era Umayyah. Bahkan masuknya Islam ke Pakistan, dulu disebut sebagai Sind, juga ternyata di bulan Ramadan. Persiapan-persiapan menuju pembebasan Konstantinopel juga di bulan Ramadan. Bahkan kalau Indonesia itu, kemerdekaan kita yang kita kenal sebagai proklamasi 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan juga, di hari Jumat
tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya. Jadi 82 tahun yang lalu kurang. Masya Allah, banyak sekali peristiwa di bulan Ramadan itu. Sehingga tidak boleh kita mengidentikan bulan Ramadan itu dengan bulan yang tidak berenergi, atau bulan yang dimana kita santai-santai, bulan yang orang-orang kemudian kelihatan lemah, ya. Sampai-sampai kalau misalnya ada orang berpuasa itu kelihatannya masih seger, kan suka ditanya kan, kayak nggak puasa aja gitu. Seolah-olah kalau puasa itu harus lemes. Padahal bagaimana mungkin mereka lemes kalau mereka itu ditantang Nabi, diajak Nabi untuk berperang. Baru disuruh berbuka itu di pagi hari ketika berhadapan dengan Abu Jahal itu kan, baru dibagikan kurma untuk buka puasa. Karena Rasulullah mengajarkan untuk agar menghadapi musuh ini dengan kekuatan. Sehingga ada beberapa sahabat yang syahid itu, di dalam mulutnya itu masih ada bekas-bekas sisa-sisa kurma yang belum sempat sepenuhnya ditelan, tapi sudah keburu syahid. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, dia baru saja berbuka di dunia, tetapi sekarang dia sedang berbuka di surga karena syahid. Jadi inilah Ramadan. Jangan sampai kita kelihatan tak berdaya. Nah, di sini ada dua video, mudah-mudahan tadi sudah dicek, bisa nyala ya soundnya. Kita tahu pada tanggal 19 Januari awal tahun 2025 terjadi gencatan senjata. Dan gencatan senjata atau bahasa Inggrisnya itu ceasefire itu menggambarkan kekalahan Israel. Ya, bukan kekalahan kaum muslimin di Palestina. Makanya sekarang mereka serang lagi. Karena dulu 1,5 bulan lebih mereka sudah berupaya menghancurkan semangat perjuangan bangsa Palestina khususnya di Gaza, tidak berhasil. Mereka juga kehabisan munisi. Tentaranya pada takut. Sehingga mereka akhirnya menyetujui gencatan senjata. Nah, sekarang mereka sudah dapat dukungan Amerika, dapat dukungan Trump, dapat lagi bantuan-bantuan yang tidak terhingga jumlahnya, baru mereka perang lagi. Tapi ada sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan antara pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret kemarin, karena pertempuran berkobar lagi tanggal 18. Itu 2 bulan yang seperti digambarkan di dalam video ini. Video sebelah kiri itu menunjukkan bagaimana perjuangan mereka kembali ke negeri mereka setelah hancur, lebur. Dan di sebelah kanan itu sebagian bantuan kita yang kita kirimkan di bulan Rajab dan Sya'ban masuk ke Gaza dalam bentuk bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, termasuk diantaranya yang mereka makan sebagai sahur pertama di tanggal 1 Maret yang lalu. Kita lihat ya videonya, bukan nopar ya, bukan nonton ini, bukan nonton bareng ya, tapi kita mencoba mengambil ibroh. Apa yang kita lihat dari video ini? Coba kita lihat bersama. Videonya nggak jalan, jalan. Perjalanan itu menempuh belasan kilometer di pinggir laut dan itu berbahaya. Tentara Israel itu tidak semuanya ditarik, ada sebagian yang menggunakan sniper menembaki orang-orang ini. Bayangkan mereka nembaknya itu tidak perlu membidik, asal ditembakkan aja ke arah kerumunan itu pasti ada yang kena. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bahkan bayi, bawa ransel saja. Tapi perhatikan nggak tadi? Saya putar sekali lagi. Perhatikan nggak? Hampir semuanya senyum. Coba lihat, perhatian. Rumahnya sudah hancur, sekolahnya hancur, masjidnya hancur, negerinya hancur, jalannya pun hancur. Tinggal beberapa ruas jalan saja. Tapi mereka itu senyum gitu loh. Ini khas kaum muslimin, kata Nabi dulu kan. Sangat ajaib orang-orang muslim itu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, dia bersabar. Ingat itu. Senyum, lihat. Kalau saya post itu saya tonton sendiri sebelum saya pasang di sini. Saya lihat senyum semua. Kita rumahnya ada, ya, masjidnya enak. Ini masjid ini luar biasa. Di Gaza nggak ada masjid pakai AC. Listriknya di sana cuma 2 jam sehari. Itu pun pakai genset.
Karena pembangkit listrik di Gaza itu dari tahun 2015 itu hancur, dihancurkan sama Israel sengaja. PDAM Gaza itu juga tahun 2011 dihancurkan. Jadi nggak ada air. Air itu harus ngebor. Nggak ada lagi air running water yang di keran-keran itu. Ya. Masjidnya nanti kita lihat, ada video berikutnya itu. Masjidnya itu juga penuh. Masjidnya hancur tapi orang salatnya tetap semangat, memenuhi shaf. Jadi apa sebenarnya rahasia mereka? Satu, mereka itu tawakal kepada Allah. Dua, mereka dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang betul-betul ikut menderita bersama mereka. Kadang-kadang kita kan ada pimpinan pintar ngomong gitu. Tapi ketika kita kesulitan hidup, kita nggak ngelihat pemimpin kita itu ikut sulit hidupnya. Bahkan cenderung pemimpin itu hidupnya lebih layak daripada masyarakat. Harusnya kan pemimpin itu yang paling belakang urusan dunia. Paling depan urusan akhirat. Itu pemimpin dalam Islam. Disebutkan dalam pepatah Arab itu, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Bahwa pemimpin satu kaum aslinya, layaknya seorang pelayan. Pelayan itu kan yang melayani. Tapi sekarang kayaknya masyarakatnya yang melayani pejabat, bukan pejabatnya yang melayani masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang Israel yang laknatullah. Israel itu didirikan oleh Zionis. Zionis itu ekstrimnya, kelompok ekstrimnya Yahudi. Sedangkan Yahudi itu orang kafirin dari kalangan Bani Israel. Di surah Al-Maidah. Anda baca surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Sulaiman." Sungguh Allah sudah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, yang kafir ini disebut Yahudi. Yang kafir ini ya membangkang kepada nabinya, mengganti syariatnya, membongkar-bongkar kitab sucinya. Bahkan ada yang dihinakan, ada yang bahkan dibunuh sama mereka. Ada yang nyaris dibunuh. Sampai disebutkan di situ, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dari Nabi Dawud sampai Nabi Isa. Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ada 8 nabi yang melaknat mereka. Anda harus tahu bahwa orang Yahudi itu, kalaupun ada yang muslim, paling cuma 1 atau 2. Atau kalau ada yang baik, tetap tidak mau masuk Islam. Kan ada yang baik itu, yang berani mengkritik Israel, tapi dibungkam. Tapi sedikit sekali. Nah, kita saksikan di sini videonya. Mereka sahur. Ini suaranya nggak ada. Harusnya ada suaranya. Apa yang tadi di sini ada di suaranya. Coba. Hilang juga dua-duanya sekarang. Kemana lah suaranya? Ada yang bisa bantu nggak? Tadi ada ini dua-duanya. Tadi kan barusan diputar ada, tapi ketika di post udah mentok kayaknya. Sebentar. Nah, ini ada bunyi nih. Ada yang di off nggak tadi? Tadi nggak diapa-apain sama saya. Boleh coba dicek dulu.
Bisa. Kita tunggu dulu, mungkin bisa diperbaiki. Kalau nggak ada, nggak bisa diperbaiki, nggak apa-apa. Nanti saya ceritakan saja. Coba lagi. Tadi ada kok, tiba-tiba hilang. Tadi ada yang di switch nggak ya, dimatikan apanya gitu? Nggak ada. Ya juga sudah coba, udah bisa. Kalau emang nggak bisa nggak apa-apa, nanti diceritain aja. Di sini tapi. Kalau nggak ada mic, taruh di sini. Kalau bisa pinjam mic dulu. Pinjam mic-nya dulu. Nanti bawa sini. Ya. Pinjam dulu biar mengeraskan suaranya. Nah, nanti pas tanya jawab saya kasih lagi. Mana sih soundnya? Di belakang. Coba. Saya coba ya. Sebentar. Oh, belum lihat. Sebentar. Perhatikan dulu dengan seksama di sini. Apa yang menarik dari video ini? Kalau sahur kan biasa kita sahur juga. Mungkin jarang aja kita sahur bersama di luar gitu. Biasanya kita sahurnya sambil iktikaf. Tapi kalau kita perhatikan di sini, di sebelah kiri itu puing-puing, bekas rumah-rumah yang hancur, sekolah-sekolah yang hancur, puing-puing sebelah kiri. Coba Anda perhatikan. Kemudian nanti di sebelah kanan, ini kan videonya pakai drone. Di sebelah kanan itu rumah-rumah lantai 2 tuh hancur. Lihat kanan atas. Batu-batu yang disusun-susun itu bukan batu dinding, bukan. Lihat tuh. Dan makanannya sederhana ya. Piringnya tuh piring-piring kertas gitu. Ya artinya mereka sudah tidak punya lagi. Mereka tidak punya lagi piring seperti kita, piring, sendok, garpu. Semuanya kertas-kertas itu. Dan itu pun masih dicuci sama mereka dan didaur ulang. Ya. Jadi bantuan kita kepada Palestina itu sebenarnya manfaatnya besar sekali. Mungkin kita saat ini asik ya dengan diri kita sendiri gitu ya. Rumahnya bagus, masjidnya enak, ya, relatif aman. Ke masjid kan tidak ada ancaman keamanan. Kita bisa istirahat, bisa makan, bisa minum. Hampir semua masjid sekarang, apalagi di Jabodetabek ini, menyediakan takjil, ya kan? Kemanapun kita, misalnya kita pulang gitu, berhenti di salah satu masjid, pasti ada yang ngasih makan, insya Allah. Jadi yang seperti itu buat kita biasa saja. Di sana itu nggak biasa ya. Mereka luar biasa. Jadi jangan sampai kita, karena kita tinggal di dunia yang jauh dari Palestina, jauh dari ancaman Zionis, kita seolah-olah tidak punya empati. Itu nggak boleh. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini Baitul Maqdis 1 Maret. Kita tahu ada 3 masjid yang diperintahkan Nabi untuk didatangi. Kata Nabi Masjidil Haram di Mekah. Terus kata Nabi Masjidi Hada, masjid ini yang punya aku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Dan satu lagi kata Nabi
Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Rasulullah cuma sekali di situ, ke situ. Waktu Isra Mi'raj. Negeri itu sudah digambarkan sama Nabi, nanti kalian akan mengunjunginya, akan ada masjid di situ. Padahal ketika Rasulullah berbicara itu masih di bawah kekuasaan Bizantium. Sama ketika Rasulullah mengatakan itu, Masjidil Haram masih di bawah orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Orang musyrik. Gitu. Tapi tiga-tiganya sudah disebutkan Nabi. Memang butuh waktu. Setelah Rasulullah wafat, kemudian masa Abu Bakar As-Siddiq, masuk masa Umar bin Khattab pertengahan, barulah wilayah itu masuk ke tangan Islam. Jadi butuh waktu. Nah sekarang masjid itu posisinya ada di tepi barat. Dan orang-orang Israel itu sejak tahun 1967 sudah menguasai pinggir-pinggirnya. Jadi kalau mau masuk ke masjid itu harus minta izin ke Israel. Digeledah lah, harus bayar lah. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya secara tidak langsung dan langsung menjajah keluar masuknya orang ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau saya play ini, video ini, bayangkan mereka itu untuk sholat di masjidnya sendiri itu harus melalui pintu-pintu masuk yang dijaga oleh orang-orang Israel. Terkadang mereka diusir, terkadang mereka nggak boleh datang ke masjid. Apalagi orang yang ada di Gaza itu nggak bisa masuk karena Gaza itu terpisah dari tepi barat, dan di tepi barat saja tidak semua orang bisa masuk Masjidil Aqsa. Ya. Tapi semangat mereka untuk meramaikan malam-malam Ramadan khususnya luar biasa. Coba kita lihat di video ini. Itu Masjid Qubatus Sokhro. Di dalam Kubah ini ada, di bawahnya ada batu yang menjadi tempat sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dengan buruk. Nah ini Masjid Qibli, ini Masjid Al-Aqsa. Karena di dalam sudah penuh, mereka sholat di luar. Pakai baju jaket tebal karena masih musim dingin waktu itu, Maret awal. Ini masjidnya sudah penuh sampai keluar. Kenapa softnya masih ada yang kosong? Karena tidak semua orang boleh masuk. Tapi semangat mereka untuk menghidupkan Ramadan. Kan kita tahu ada hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa di malam Ramadan itu mendirikan salatul lail, mendirikan salat tarawih, maka ghufira lahu, diampuni bagi mereka ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa mereka sebelumnya. Jadi sementara waktu ini kita tidak leluasa mendatangi masjid ini. Kalau Mekah, Madinah, kalau umroh, insya Allah bisa kita hadir. Selanjutnya, antara tanggal 19 Januari dengan pertengahan Maret atau akhir Februari, itu terjadi pertukaran tawanan. Pertukaran tawanan ini menggambarkan kemenangan kaum muslimin. Kenapa? Coba perhatikan angkanya. 3 orang tawanan Israel dilepaskan untuk kita mendapatkan 90 tawanan orang-orang kaum muslimin di tangan Israel yang dilepaskan. Tadinya Netanyahu itu tidak mau dengan sistem seperti ini. Maunya dia 1 banding 1. Tentu saja ditolak oleh para pejuang Palestina. Karena kalau 1 banding 1 itu tidak adil. Orang Israel itu kalau mau nangkep orang suka-suka dia. Di jalanan, orang baru pulang, anak-anak pulang sekolah itu ditangkap, dimasukkan ke dalam truk. Kadang-kadang malam-malam mereka datang ke kampung-kampung, menggedor-gedor pintu, mendobrak pintu untuk menangkapi orang-orangnya. Laki, perempuan, tua, muda masuk penjara tanpa proses hukum. Berbeda dengan tawanan yang ada di tangan pasukan kaum muslimin. Itu murni tentara-tentara. Jadi ditangkapnya karena dalam peperangan wajar ada yang ditangkap. Daripada dia mati. Lebih senang dia mungkin ditangkap. Dan diperlakukan dengan wajar. Ya. Ayat-ayat Al-Quran mengajari kepada kita bahwa tawanan itu harus diperlakukan dengan baik. Sedangkan Israel itu, tawanannya disiksa sama mereka. Jadi kata Hamas, kami tidak akan melepaskan tawanan kalau 1 banding 1. Karena rugi kita. Itu pun yang dikembalikan kepada kaum muslimin itu rata-rata sudah puluhan tahun di dalam penjara.
Ada juga yang sudah sakit-sakitan, bahkan ada yang cacat, ada yang sakit, tidak diurus. Karena mereka tidak mengenal peri kemanusiaan. Israel itu tidak mengenal peri kemanusiaan. Jadi ketika Netanyahu terpaksa tanda tangan pertukaran tawanan pada tanggal 19 Januari, itu menunjukkan dia dalam keadaan lemah. Seandainya dia bisa memaksakan dirinya, pasti bisa. Tapi karena dia tidak mampu, maka terpaksa dia menerima ini. 3 orang dilepas, 90 orang kaum muslimin yang harus dilepaskan sama mereka. Itu berarti kan 1:30. Jadi satu muslim itu, satu tawanan Israel itu berbanding 30 orang. Ya. Itu yang mungkin kita sebagian tidak tahu. Kemudian sekitar 2 bulan, 1,5 bulan lah kurang lebih, perjanjian damai itu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ya, tunjukkan mukjizatnya bahwa bangsa Palestina khususnya yang ada di Gaza ini dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan berhasil mengembalikan kehidupan normal mereka. Ini ada video sebelah kiri menggambarkan bagaimana pasar kaget, pasar yang jual makanan, buah-buahan muncul kembali, padahal wilayah itu baru saja perang. Sesungguhnya kita itu sebenarnya bangsa atau kaum muslim ini senang, cinta damai. Tetapi Allah ingatkan kepada kita bahwa kalau terancam, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum. Sekalipun kalian tidak suka, diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Coba perhatikan videonya. Anak-anak bisa gembira lah, sedikit gembira. Buah-buahan tersedia, pasar malam hari ada. Orang-orang bersiap untuk sahur, untuk buka. Masjid-masjid dibersihkan. Bumbu-bumbu. Dan ini. Sebentar. Dia nggak bisa di-post itu. Tadi ada ladang hijau sebentar. Nah ini dia. Kalau Anda perhatikan di sini. Gaza itu semua daerahnya diserang. Dibom, dihancurkan. Bahkan tanah-tanah di mana mereka itu biasa bertanam, itu dirusak sama Israel. Israel itu kalau masuk ke satu daerah bukan hanya membunuh orang, binatang dia bunuh, rumah dihancurkan, bahkan dijarah. Banyak tentara-tentara Israel itu sengaja mengupload foto video mereka ketika menjarah dari rumah-rumah orang-orang Palestina. Bahkan kebun-kebun dirusak, bahkan tank bajanya itu kalau lewat, di belakang itu ada alat untuk merusak jalan. Jadi sambil lewat, sambil merusak jalan. Benar-benar tidak ada yang lolos dari kekejaman mereka. Baik manusia, hewan, tanah, kebun. Jadi ketika video ini diunggah, orang Israel itu meradang mereka. Karena selama ini mereka mengira Gaza itu sudah hancur. Tapi Allah dalam waktu 1,5 bulan, 2 bulan berhasil mengubahnya. Buat kita tuh istilahnya belum ketemu apa-apalah. Perjuangan kita itu baru seujung kaki, seujung kukunya. Belum pernah kita rumahnya hancur, belum pernah kita kehilangan orang tua dua-duanya sekaligus. Belum pernah kita kehilangan adik, kakak. Ya. Belum pernah, satu pun belum ada di antara kita ini yang pernah masuk penjaranya Israel. Semenit saja belum ada. Jadi kalau kita nggak peduli, yaitu karena Allah belum, naudzubillah, semoga tidak pernah mengenakan musibah kita kepada kita. Maka kita masih bisa ketawa, masih bisa ngebanyol, masih bisa lucu-lucuan. Iya. Ramadan kita anggap main-main. Karena apa? Belum pernah diambil nikmat. Kan manusia itu begitu. Kenapa sih orang itu baru nyesel ketika sakit? Karena waktu sehatnya dia nggak pakai waktu ini. Kenapa sih orang itu nyesel ketika miskin? Karena waktu kayanya dia habis-habiskan. Kenapa sih orang itu ngeluh ketika banyak urusan? Ketika waktunya lapang dia nggak pakai. Begitulah terus manusia. Ya. Coba tanya kepada bapak-bapak yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Udah nggak sempat kita main-main, ya kan? Nggak sempat kita main-main. Mungkin kalau baru masih 20, di bawah 20, 30 itu masih main-main itu biasanya. Karena belum benar-benar kena gitu dengan kehidupan yang keras. Apalagi kalau dibandingkan dengan Gaza, jauh. Ya. Jadi
ada manfaatnya malam ini kita mendengar kisah mereka, melihat betapa beratnya mereka berjuang. Tapi mereka masih bisa tersenyum, masih bisa kirim foto-foto, video-video mereka tertawa. Walaupun sebenarnya mereka itu memendam rasa takut, khawatir. Mereka masih bisa piknik, menikmati pantai. Kalau kita kan pantai pun sudah nggak bisa dinikmati katanya. Sudah ada pagar laut. Ya. Untuk isi bahan bakar saja kita sudah harus pilih-pilih ya. Dan seterusnya. Tapi di tengah semua senyum-senyum itu ada kesedihan. Terkadang orang yang sedih itu dia bisa menutupinya dengan senyum. Ya kan? Banyak orang yang tertimpa musibah tapi bisa tersenyum. Setelah mereka kembali ke Gaza, utara terutama, mereka temukan nih di video sebelah kanan ini banyak sekali kuburan massal. Orang-orang dibunuh padahal bukan tentara, bukan pejuang. Dibunuh sama Israel itu. Bahkan di antara yang meninggal dunia ini, mudah-mudahan mereka semua syahid ya, insyaallah. Itu ada yang pakaiannya itu masih pakaian rumah sakit. Jadi orang yang sakit itu dikeluarkan dan kemudian dibunuh, ditembak. Anak kecil, bayi-bayi diikat tangannya. Padahal bayi bisa apa? Tangannya diborgol, ditembak di situ. Kekejaman yang gak kebayang sama kita. Mimpi aja kita gak bisa memimpikannya. Kecuali mungkin mereka-mereka yang pernah hidup di zaman orde baru zaman dulu. Ada nggak yang tahun 80, 70 itu sudah berjuang di berdakwah, berat itu ya, berat itu. Ya, yang 70-an, 80, 90 awal aja masih 80 akhir itu masih ketemu Benny Murdani. Anda nggak kenal, kalau nggak tahu, nggak kenal Benny Murdani, Anda nggak tahu beratnya dakwah di Indonesia. Sekarang enak dakwah ya, marak di mana-mana. Zaman Benny Murdani nggak bisa kayak gitu. Ya, gitu. Tapi di mana dia dimakamkan? Di Taman Makam Pahlawan. Ya, itulah dunia, nggak adil. Jadi sebelum Anda merasakan yang berat-berat seperti ini, nikmatilah masa-masa tenang. Nikmati masa-masa tenang. Ya. Naudzubillah, coba kita lihat di sini. Ada sekitar 218 orang. Ada yang 30 di dalam satu kuburan. Ada yang cuman pakai selimut, ditelanjangi dulu sebelum ditembak. Didata nama mereka yang masih bisa didata agar suatu saat bisa dibawa ke mahkamah dunia maupun mahkamah akhirat nanti. Kita belum pernah merasakan kehilangan seluruh keluarga kita. Di Gaza itu sekali bom, anak kecil yang lagi makan sahur, makan iftar, itu semua keluarganya mati kecuali anak kecil itu. Kebayang nggak? Jadi kalau kita mengeluh dengan kehidupan kita, nggak usah lah. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Makanya mudah-mudahan di malam ini malam ganjil, malam ke-29, kalau masih sempat berdoa, berdoa. Di antara doa-doa itu panjatkan doa untuk Palestina. Bahkan kalau mungkin lebih bagus lagi kita kumpulkan sodako. Ya, sodako. Ya, Masjid Al-Insan pastinya sudah pernah kan melakukan mobilisasi dana untuk Palestina. Mumpung sedekah di bulan Ramadan itu kan, hadis dari Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu sedekatin afdol?" Sedekah itu yang paling afdalnya itu kapan? Atau yang mana? Kata Nabi, jawaban Rasulullah SAW, sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini belum habis nih, alhamdulillah. Kalau berdasarkan informasi, sepertinya kita lebarannya hari Senin, sepertinya. Berarti kita masih punya malam ini, besok hari Sabtu, malam Ahad, dan Ahad. Masih ada sekitar 2,5 hari lagi. Nah, itu kalau Anda masih punya kelebihan harta, seberapapun sedikitnya, atau seberapapun banyaknya, sedekahkan. Pertama kepada orang-orang yang dekat kita dulu.
sanak saudara kita yang mustad'afin. Setelah itu tetangga-tetangga kita yang dekat. Baru tetangga yang jauh, masih ada lebihnya, berangkatkan ke Palestina. Luar biasa, pahalanya mengalir, insya Allah. Salah satu video terakhir yang akan saya tampilkan malam ini, nanti rencananya ada tanya jawab atau enggak? Ada tanya jawab. Bisa saya cepatkan sedikit. Ketika pertukaran tawanan, ada video yang dirilis oleh Hamas. Videonya itu 2 bagian, walaupun satu video. Di bagian pertama digambarkan betapa, kita tahu kan tentara Israel itu ketika masuk ke Gaza itu menggunakan persenjataan yang hebat. Senjatanya bagus, bisa perang malam. Mereka itu di helmnya itu ada kacamata khusus yang kalau diturunkan itu sekalipun lampunya dimatikan bisa saya lihat lawan. Jadi perang malam buat mereka nggak masalah. Nggak masalah perang malam. Bisa nembak orang tepat sasaran di malam hari. Night vision goggle, helmnya bagus. Kevlar, ringan tapi anti peluru. Bajunya itu, rompinya itu juga anti peluru. Kemudian senapannya ini nanti ditunjukkan sebentar lagi, Tafor namanya. Itu ngisi pelurunya di belakang. Jadi moncongnya itu pendek, tapi nembaknya jarak jauh. Kalau M4 itu pelurunya di depan. Jadi kalau nembak jarak jauh, larasnya panjang. Jadi kalau tempur jarak dekat, kalah cepat. Tapi ternyata semua itu gak ada gunanya. Karena ketika prajurit Israel itu terbunuh di Gaza, senjatanya tergeletak. Dan dalam Islam, yang namanya peperangan, kalau musuh di dalam pertempuran terbunuh, mati, maka hak miliknya menjadi ghanimah. Baca di dalam surah Al-Anfal, Allah menghalalkan ghanimah untuk kaum muslimin. Boleh diambil sebagai harta rampasan. Dan itu sudah lama dipakai. Dulu kaum muslimin ketika berperang lawan Belanda di Indonesia, kan Belanda senjatanya juga mentereng. Kalau kita cuma punya apa? Bambu runcing, parang. Iya. Tapi ketika lawan mati, diambil sama kita. Sedikit demi sedikit, persenjataan di sampingnya kita rampas dari Jepang. Ya. Itulah hukum perperangan. Kaum muslimin tidak suka perang. Tapi kalau dihadapkan kepada mati hancur atau berperang, maka pilihannya berperang. Kenapa? 216 surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul. Nah, yang kedua, bagian kedua dari video ini sebagai penutup, digambarkan betapa Hamas yang katanya teroris, ternyata dengan masyarakat itu disambut sama masyarakat. Diterima oleh masyarakat. Bahkan anak-anak banyak yang ingin salaman kepada mereka. Foto bareng. Sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Anak-anak nggak bisa diatur-atur. Kalau sudah dewasa-dewasa bisa dibayar untuk bersandiwara, bisa kan? Kasih duit, suruh baris sana ngibar-ngibarin bendera, bisa. Kasih duit, suruh ngomong bohong-bohong, bisa kalau udah dewasa. Tapi kalau anak-anak, nah coba lihat video ini, mungkin bisa sedikit menambah rasa syukur kita bahwa kehidupan kita nggak seberat mereka. Ini senapan yang Tafor tadi, besar banget ya. Tapi ini termasuk senjata yang paling canggih yang dimiliki Israel, jatuh ke tangan kaum muslim. Anak kecil itu dikasih pegang ya, mungkin berat buat dia, tapi kebanggaan tersendiri bahwa kaum muslimin bisa menang melawan Israel yang didukung Inggris, Amerika, Perancis, Jerman. Nah ini bagian kedua, anak-anak berganti-gantian salaman dengan pejuang Hamas. Akhir-akhir ini kita sebut di CNN Indonesia itu, katakan orang-orang benci kepada Hamas. Ini pemutarbalikan fakta. Kenapa pejuang Hamas itu rata-rata menutup mukanya? Karena mereka itu tahu bahwa di antara orang Palestina masih ada anteng-anteng Israel. Itu yang pertama, masalah keamanan. Yang kedua, mereka itu tidak mau tenar. Beda dengan kita, senang sekali medsos. Kalau makin banyak followernya, banyak yang nge-like, banyak yang komen, senangnya bukan main. Kalau buat mereka bukan dunia yang dicari, bukan popularitas dunia yang dicari. Bahkan kita tuh baru tahu namanya, orangnya yang mana setelah syahid, baru dirilis nomor namanya. Jadi mereka itu orang-orang yang hidup setelah mati. Kalau kita ini sekedar hidup sampai mati,
Setelah mati, siapa yang kenal? Siapa yang kenal kita kalau sudah mati? Keluarga sendiri aja bisa jadi lupa, apalagi orang banyak. Maka Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, al-kayyisu min ummati man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas di kalangan umatku, kata Nabi, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan hidup atau beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita isi dengan ibadah yang banyak, termasuk diantara juga berbagi dengan saudara-saudara kita, termasuk saudara jauh kita, yaitu bangsa Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti dipandu. Apa tuh? Baik, saya juga sampaikan. Selanjutnya mari kita masuki sesi dibuka Boleh. Dari bapak-bapak dan ibu. Boleh, silakan dari bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh, anak-anak juga boleh. Anak-anak jangan takut, mau nanya-nanya aja. Kalau anak-anak mungkin kita kasih hadiah aja ya, kalau berani nanya. Boleh nggak? Saya tanya dulu. Boleh? Oke. Tadi ada yang angkat tangan di belakang. Tapi ngumpet di belakang bapaknya. Ayo, kalau berani anak-anak, ada hadiahnya. Ayo. Oh, itu dia, alhamdulillah. Kasih mic. Jangan bapaknya, kalau bapaknya nggak ada hadiah. Bapaknya udah sering dapat hadiah. Ya, silakan, adik. Wow, keren ini. Kasih hadiah dulu nih, bagus pertanyaannya. Mantap. Ini dicatat ya, jangan sampai lupa. Nanti apa namanya? Bagus. Pertanyaan bagus sekali nih, cerdas ini. Sepanjang Ramadan saya ngisi di berbagai masjid, baru kali ini ada yang nanyanya begini. Serius demi Allah. Ya, banyakkan mana militernya? Kalau dari segi jumlah, Indonesia lebih banyak dari segi jumlah. Israel itu cuma 250 atau 260 ribu tentaranya. Kalau Indonesia itu yang aktif 560 ribu, cadangannya bisa sampai 1 juta orang. Cadangan. Tahu nggak pasukan cadangan? Dedi itu. Dedi botak itu pasukan cadangan dia. Tahu nggak? Ada namanya pasukan cadangan. Ada. Ya. Jadi kalau dari segi jumlah banyakan mereka, tapi dari segi persenjataan dan peralatan kalah jauh kita. Karena Israel itu jumlah pesawatnya hampir 1000. Indonesia itu pesawat tempurnya, kalau nggak salah terakhir, mudah-mudahan saya nggak keliru, 300. Jauh. Ya. Angkatan daratnya juga tank bajanya banyakan mereka. Hanya angkatan laut kita di atas mereka. Tapi kapal selam banyakan mereka. Sedih juga. Ini tolong Pak Kasal ya. Kapal selam kita cuma 1. Padahal kita negara kepulauan. Israel itu tidak lebih besar daripada Jawa Barat, tapi kapal selamnya 3. Sebesar Jawa Barat, kapal selamnya 3. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kapal selamnya 1. Kebayang nggak? Bawa ke barat, ngejar pelaut-pelaut apa namanya? Penyelundup Papua Nugini yang dari Malaysia masuk. Lari ke Malaysia, yang Filipina masuk. Lari ke Filipina, yang dari Australia masuk. Sudah ada kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Ya. Jadi kalau ditanya jumlah tentaranya, banyakkan kita. Dari persenjataan, banyakkan mereka. Dan satu yang kita tidak punya, yang mereka punya. Israel punya 70 hulu ledak nuklir. Indonesia nggak punya. Satu pun. Jadi kalau mau diadu, perang darat aja. Jangan perang laut, jangan perang udara. Perang darat kita masih survive. Gitu. Bagus deh, pertanyaannya bagus. Kalau ditanya semangat juangnya, insya Allah tentara nasional Indonesia jauh lebih hebat dari segi kesemangatan. Allahu Akbar. Ya. Cuman masih jauh kita ini. Gimana ketemunya? Ketemunya di mana? Ya. So. Bagus pertanyaannya, bagus banget. Siapa namanya?
Oh langsung. Tunai aja, tunai. Alhamdulillah. Yang lain jangan iri ya, jangan iri. Bapak-bapak terutama jangan iri. Ya, silakan. Terserah antum. Antum budgetnya berapa? Satu lagi. Mungkin dari ibu. Boleh anak-anak, ibu-ibu boleh, anak-anak boleh. Tapi kalau anak-anak ada hadiahnya. Bagus juga ini. Ada Masjid Al-Fat di Depok itu, di perumahan Bela Kasa. Itu juga begini, kalau Ramadan, kalau anak-anak nanya, dapat 50.000. Wow, 50. Dan dia punya budget 10 anak. Jadi anak-anak di sana tuh dengerin terus. Saya pikir, anak-anaknya dengerin banget. Ternyata apa? Begitu dibuka pertanyaan, dahsyat. Jadi bapak-bapaknya tinggal relax aja di belakang nunggu-nunggu. Bapak-bapak donatur soalnya. Ada lagi nggak? Ayo, satu lagi katanya boleh nih anak-anak. Ayo. Waduh, satu doang. Ya sudah, berarti bapak-bapak boleh, bapak-bapak tanpa hadiah. Setengah. Iya, monggo, silakan. Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Cukup mungkin sudah mau siap-siap itikaf ya, melanjut itikafnya.